Bagaimana Ditjen Badilun mencari pimpinan yang ideal untuk satker-satkernya? Silakan. Bagaimana Badilun mengidentifikasi hakim-hakim ataupun panitera tenaga teknis lainnya ya, yang memiliki capable? Ini saya mendengar adanya sistem pembinaan tenaga teknis dan keadilan atau SIGANIS istilahnya gitu. Apa itu? Terkait dengan semua inovasi ini, pimpinan di era saat ini kan harus tahu tuh semua itu. Adanya aplikasi-aplikasi di Badilum ya, maupun di Mahkamah Agung itu mengenai teknologi informasi saat ini yang sangat memudahkan. Jangan sampai ada mungkin pimpinan-pimpinan yang tidak ikut dalam era transparansi secara digital ini, di satkernya kan tidak ikut mendukung ya. Gitu. Jadi terhadap hal tersebut, bagaimana pandangan Pak Dirganis ini? Apakah itu menjadi juga salah satu penilaian dalam fit and proper test, trik, tip, cara, mungkin pengalaman Pak Dir sendiri, Pak Direktur sendiri selama ini, bagaimana supaya bisa menjadi pemimpin yang bisa menunjukkan delegasi di setiap satkernya dan diikuti oleh bawahannya. Podium Podcast Ditjen Badilum bersama kita, Sobat Badilum, Bapak Hasanuddin SHMH, beliau Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badilum. Sobat Badilum, tema kali ini mengulas tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi pimpinan pengadilan di era digital ini. Kita tahu selama ini Ditjen Badilum, dalam hal ini Dirganis ya, sudah mengadakan berapa kali fit and proper test berdasarkan SK KMA nomor 42 tahun 2015 untuk mencari calon-calon pimpinan pengadilan. Bagaimana Ditjen Badilun mencari pimpinan yang ideal untuk satker-satkernya? Silakan Pak. Ya, ini pertanyaannya panjang ya. Tapi saya mau apresiasi dulu ya. Saya diundang di podcast ya. Dulu saya juga biasa jadi host ya. Nah, sekarang jadi narasumber. Saya lihat Mas Budi ini semangat ya, jadi hostnya kan. Semangat sekali. Ya, kita bicara kepemimpinan ya. Kepemimpinan di era digital. Tapi kalau dari tadi ya berkaitan dengan pertanyaannya adalah, intinya adalah berkaitan dengan kepemimpinan dan Ditjen Badilum ini tadi sudah menyelenggarakan fit ya. Pertama berkaitan dengan fit. Lebih dahulu ya, kita fit panitra misalnya, untuk menjadi panitra sendiri itu ada ujian berkaitan dengan teknologi informasi ya. Jadi ketika orang akan menjadi panitra kelas 1B, panitra kelas 1A, panitra kelas 1A khusus maupun panitra pengadilan tinggi, salah satu materi ujiannya adalah keterampilan atau kemampuan berkaitan dengan teknologi informasi. Nanti di situ akan diuji apakah seorang calon panitera tersebut bisa membuka misalnya SIPP, EIS, dan lain sebagainya. Itu kita uji. Dan saat ini kita mengembangkan juga ketika kita melakukan fit and proper test, ini kita tambahkan satu materi yaitu uji substansi atau uji kompetensi. Ya. Ini adalah semacam mungkin ujian CAT gitu ya, ujian CAT. Intinya adalah seorang calon pimpinan, entah itu panitera atau pimpinan pengadilan, ketika mengikuti fit and proper test itu mengisi soal-soal yang berkaitan baik teknis hukum maupun administrasi peradilan. Mengisi soal, biasanya pilihan ganda kami. Pilihan ganda kemudian diisi pakai laptopnya masing-masing, nanti akan langsung keluar hasilnya. Nah, ketika mengisi itu juga
barangkali juga butuh keterampilan yang berkaitan dengan teknologi informasi juga ya. Karena nanti seorang calon juga mestinya bisa, misalnya kita suruh dulu menginstal suatu aplikasi ya. Karena ada dua aplikasi yang biasanya kita gunakan ya. Pertama aplikasi mungkin Google Form umpama, tinggal kita buka, tapi ada aplikasi yang untuk pengawasan ujian. Ini mana yang harus kita isi, diklik, walaupun kami juga memberikan pengarahan itu. Sebelum ujian kita berikan pengarahan. Ini loh caranya membuka aplikasi ini, nanti ini yang perlu diklik dan lain sebagainya. Tapi ini juga butuh pengetahuan juga kan. Kalau kita blank sama sekali berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan internet atau berkaitan dengan suatu aplikasi, tentu saja akan mungkin ngeklik aja bingung. Ya kan begitu kan. Nah, makanya kemampuan itu penting, apalagi di era saat ini kita selalu mengatakan ingin menuju modernisasi peradilan. Dan kita bisa melihat bagaimana pengadilan ini saat ini menggunakan banyak sistem informasi ya, sistem informasi pengadilan. Kita punya e-court ya. E-court ini ada e-filing, e-payment, e-summon, e-litigasi, sekarang bahkan e-upaya hukum ya. Upaya banding, kasasi elektronik, kemudian ada e-berpadu, di e-berpadu juga apa yang dilakukan oleh penyidik bisa meminta persetujuannya atau penetapannya kepada pengadilan, sampai kemudian persidangannya pun e-kriminal, ya kan? E-kriminal ini juga membutuhkan kemampuan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hakim harus tahu IT tentu saja ya. Bagaimana membuka e-berpadu, ya kan? Kemudian PP juga harus, petugas PTSP juga harus, panitera juga harus. Semua kemampuan itu penting. Bahkan sekarang pelaporan-pelaporan pun menggunakan sarana IT. Ya, misalnya ada e-pelaporannya Badilum, ada e-survey. Kemudian juga ada, kalau di keuangan banyak sekali aplikasi-aplikasi juga kan, ada Sakti dan sebagainya kan. Nah itulah mestinya kita ketahui kan. Semua orang itu ketika kita ngomongin manajemen, ya walaupun mungkin bukan bidangnya, seorang pimpinan pengadilan, ketika dia misalnya seorang ketua, barangkali dia tidak perlu tahu detail sekali ya, karena dia tidak sampai ikut mengisi SIPP ya. Tapi kita juga harus tahu setidaknya menunya apa, ya kan? Makanya juga seorang pimpinan pengadilan, seorang panitera mestinya juga tahu ya caranya, misalnya membuka SIPP, mungkin ada menu apa di situ, cara inputnya bagaimana. Ya. Kenapa? Karena dalam manajemen pun ada prinsip. Prinsipnya adalah ada prinsip begini. The devil is in detail, ya kan? Setan itu ada di hal-hal detail. Ini prinsip manajemen. Jadi itu juga penting. Tidak bisa kita mengatakan karena saya posisinya ini maka itu teknis ada bidangnya. Ya kita harus tahu sedikit-sedikit, gitu kan? Nah, kurang lebih begitu. Itulah pentingnya. Dan sekarang semuanya kan ya tadi IT. Ya. Oke. Menarik tadi yang substansi. Oke. Karena ini hal baru. Di tes fit proper test sebelumnya mungkin belum ada. Di terakhir ada ya substansi ini. Saya sendiri kemarin dulu ya ikut fit untuk pimpinan calon pimpinan Kelas 1B, belum ada substansi ini. Latar belakangnya apa substansi ini? Sebenarnya tes substansi ini sebenarnya pertama dari pemikiran besar bahwa kita tidak bisa hanya ngomongin masalah tes substansi, tapi ada hal besar apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan tenaga teknis, untuk pemilihan calon-calon pimpinan. Hal besarnya kan ada desain besarnya apa. Salah satunya yang kita lakukan adalah berkaitan dengan fit and proper test. Tata cara ujiannya semacam apa. Ya, selama ini ujiannya adalah misalnya untuk pimpinan pengadilan ada profil assessment ditambah dengan wawancara. Ya, wawancara mengenai teknis hukum dengan para penguji. Selama ini profil assessment misalnya untuk pimpinan pengadilan bobotnya 30%. Ditambah wawancara. Wawancara umpama ada 9 penguji. Nilai wawancara ini bobotnya 70%. Tentu ini sudah bagus ya, tapi perlu kita tambah juga ya. Mungkin orang ketika wawancara ini barangkali grogi ya. Ya, grogi. Ditanya kok grogi. Nah, makanya dia kemampuannya tidak bisa dia keluarkan. Tidak maksimal. Maka dari itu kita coba cari, mungkin dia akan maksimal ketika ada uji substansi. Dia berhadapan dengan laptop, isi, mungkin pilih A, B, nanti langsung keluar nilainya. Dan nilai seperti itu juga kan pasti pure ya. Pasti kan berdasarkan kemampuannya, ya, pasti objektif kan.
Dan semua peserta juga akan menjawab pertanyaan yang sama, tidak berbeda. Nah, jadi semuanya sama, ukurannya jelas. Ini ada soal begini, dan soalnya juga soal-soal yang berkaitan dengan sehari-hari sebenarnya. Selama ini kalau kami ketika membuat uji substansi, ini juga jadi kisi-kisi ya. Ini kisi-kisi. Kisi-kisinya begini. Kalau sobat Badilum ada kisi-kisi. Ada kisi-kisinya ya. Apa yang diujikan pada saat yang lalu kita ada 100 soal. Ya, misalnya untuk pimpinan terakhir, pimpinan pengadilan kelas 1B 100 soal. 100 soal itu terdiri dari 35 soal berkaitan dengan hukum perdata, ya. Hukum perdata tentu saja kita bagi menjadi hukum perdata formil dan material. Itu soal itu pun kita bagi-bagi sebenarnya. Nah, memang ini kita harus baca semuanya rupa-rupanya jadinya ya. Karena dari 35 soal itu akan meliputi misalnya hukum acara perdata dalam HIR misalnya kan. Kita bicara mengenai pengajuan gugatan pasal 118 HIR, walaupun kita juga tentu ketika membuat soal atau tim yang menyusun soal uji substansi itu menghindari penyebutan pasal ya. Tapi kan orang harus tahu mengajukan gugatan di mana. Mungkin upaya hukum verset itu apa? Upaya hukum verstek itu apa? Jangka waktunya berapa lama? Pasal 125 HIR, pasal 29 HIR. Intinya kita harus membaca itu. Kalau membaca HIR pasti tahu atau RBG pasti tahu. Itu di situ nanti kita bagi misalnya 2 atau 3 soal. Kemudian eksekusi nanti kita akan bicara pasal 195 sampai 224, 225 HIR. Tapi kita hanya memilih taruhlah juga 2 atau 3 soal. Kemudian ini masih hukum acara ya. Nanti juga akan kita tanyakan mengenai misalnya berkaitan dengan class action, berkaitan dengan anti-SLAPP, kemudian berkaitan dengan misalnya KIP, Komisi Informasi Publik ya, upaya keberatan terhadap putusan KIP misalnya. Kemudian KPPU, KPPU sekarang di niaga ya, tapi kadang-kadang kita singgung sedikit. Kemudian BPSK ya. Kemudian ini masih di rentang hukum acara ini ya. Nanti juga misalnya ada juga kita tanyakan, bahkan orang yang tidak menyangka ditanyakan mengenai lembaga paksa badan. Ini kan Perma tahun 2000 ya, kalau nggak salah mungkin tahun 2000 ya. Nanti bisa dicek kembali ya. Mudah-mudahan tidak salah yang saya sebutkan ya. Lembaga paksa badan dulu Geiseling kan. Itu juga keluar. Kemudian juga berkaitan dengan perdata material, ya 35 soal itu kita bagi-bagi semua, banyak sekali ya, banyak sekali subnya sebenarnya. Memang jadi orang ketika mau fit itu harus belajar banyak sekali. Ya. Kemudian perdata material itu akan kita bicara biasanya ya, kita akan ngomongin mengenai asas-asas hukum perdata. Mungkin mengenai BW, sifat buku 1, KUH Perdata ya, KUH Perdata, buku 1 itu tentang apa. Mungkin yang sering kita tanyakan juga sebenarnya buku 3 BW ini, misalnya tentang perjanjian sifatnya bagaimana sih, unfulen reh atau bukan, atau malah mengatur gitu, memaksa, duingen reh atau unfulen gitu kan, menambah atau memaksa. Itu kan selama ini ada kesesatan ya saya lihat, sehingga biasanya soal-soal mengenai itu juga kita tampilkan. Kita bagi-bagi berkaitan dengan perdata juga nanti berkaitan dengan wan prestasi, dengan PMH, ya misalnya kan dengan mungkin ada pertanyaan misalnya tentang apa sih bunga berbunga, ya, bunga moratorium ya, kemudian dan lain sebagainya. Begitu juga pidana ya, pidana ada 35 soal meliputi pidana formil dan pidana material. Ya, pidana formil juga sama ya, kita mulai dari KUHP. Tapi biasanya yang kita tanyakan adalah hal-hal yang ada di KUHP tapi biasanya tidak pernah dipakai. Sehingga kadang-kadang teman-teman tidak menyangka ada pertanyaan demikian. Misal adalah ada seorang tersangka diperpanjang penahanannya 30 hari oleh penyidik kepada ketua pengadilan. Ya. Nah, kemudian tersangka ini apa sih upayanya, gitu kan? Nanti kan pilihannya misalnya adalah ini ada pra peradilan, ini ada mungkin ganti kerugian berdasarkan pasal 95, penggabungan ganti kerugian mungkin 98 dan lain sebagainya. Atau ini keberatan, tinggal milih. Tapi orang biasanya keliru, bingung apa ya jawabannya, padahal ada di KUHP dan orang tidak akan menyangka ya. Ini konteks KUHP. Di samping itu nanti kita juga soalnya akan kita tambah misalnya berkaitan dengan SPPA ya, penahanan anak misalnya berapa lama sih gitu kan, syaratnya diversi itu apa, kemudian juga nanti berkaitan dengan alat bukti elektronik, undang-undang IT misalnya kan. Kemudian berkaitan dengan tindak pidana korupsi sedikit, berkaitan dengan TPPU sedikit, berkaitan. Oke. Tadi di awal kan untuk menambah nilai. Tapi kalau saya mendengar penjelasan Pak Dir ini, kok malah semakin berat ya shift ini.
Ya memang jadi pimpinan itu berat. Nah, Ya, itu ya, kita justru dengerin sahabat pengadilan. jadi pimpinan itu kan memang harus banyak tahu ya. Kalau dalam yang kita amati selama ini, ketika kita menjadi pimpinan di daerah, itu justru teman-teman mungkin para junior kita ketika jadi pimpinan kan bertanya pada kita, ya. Pimpinan di daerah, ketika jadi pimpinan di daerah, kita mau bertanya kepada siapa? Kadang-kadang kita tidak bisa bertanya pada siapapun. Justru orang yang bertanya kepada kita kan. Makanya setidaknya ketika seorang pimpinan menjadi pimpinan, dia menjadi tempat bertanya bagi jajarannya. Ya, mungkin Pak Panitranya bertanya kepada beliau, pada ketua, teman-teman hakim, para panmut, ya, dan lain sebagainya. Ya ini dulu kalau dalam pengalaman saya ketika jadi pimpinan, kami juga harus belajar bagaimana ngisi register bagaimana sih, gitu kan. Karena ternyata saya pun ditanya itu waktu zaman itu kan. Ya, saya ditanya mengenai eksekusi, dan mau tidak mau ketika kita memimpin itu adalah how to influence ya. Bagaimana mempengaruhi. Bagaimana orang supaya mau terpengaruh kepada kita, maksudnya mengikuti kita, apalagi mengikuti sukarela, tentu kita harus menjadi teladan, menjadi role model. Teladan apa? Teladan dalam segala hal. Ya, kita harus menjadi yang paling pembelajar, kita yang paling disiplin, kita yang mungkin juga bisa memberikan solusi. Kemudian ya kita selalu bisa memberikan contoh-contoh yang bagus. Sehingga dengan begitu orang akan respect sama kita. Jajaran kita nanti akan respect sama kita. Ketika jajaran respect sama kita, maka orang pun akan sukarela mengikuti kita. Kurang lebih begitu. Terkait dengan kepemimpinan yang tadi Bapak jelaskan tadi, bagaimana Badilu mengidentifikasi hakim-hakim ataupun panitera tenaga teknis lainnya ya, yang memiliki capable, atau kalau kita bisa katakan bagaimana sistem manajemen di Badilu membuat apa istilahnya talent pool ya, manajemen talent untuk melihat kinerja atau talent dia sehingga bisa menemukan yang terbaik buat satker nantinya. Lebih ideal itu kan sebenarnya dari awal itu sudah kita petakan mana yang nanti menjadi hakim biasa, nanti yang pimpinan, nanti yang jadi panitra, dan setelah itu akan kita bina terus-menerus untuk mencapai hal tersebut. Ya. Nah, kalau untuk saat ini sendiri kita barangkali banyak mengambil data yang sudah ada kan. Oh, kemarin kita berdasarkan rekam jejak masa lalu ya. Masa lalu membuktikan, data masa lalu membuktikan bahwa si A ini ternyata berhasil menjadi pemimpin. Ya kan? Maka dia bisa terus menjadi pemimpin, kita bina terus. Ya, jadi ketika kita ngomongin apakah seseorang ini bisa berhasil menjadi pimpinan, tentu saja kan tolak ukurnya adalah rekam jejak masa lalu, ya kan. Kalau masa depan kan masih janji-janji kan, baru akan gitu kan. Dan baru akan ini juga nanti akan kita kita tambah lagi konsepnya, misalnya dalam bentuk ketika bagaimana seorang pemimpin itu ketika mau jadi pimpinan mestinya ya jelas kalau harus paham iya, tapi juga ada target minimal yang harus dilakukan. Di samping dia punya program besarnya apa. Target minimalnya misalnya begini, ketika seorang jadi pemimpin dari awal harus ada komitmen. Jadi pimpinan maka AIS-nya harus nilai sekian misalnya kan, eksekusi sekian persen misalnya kan begitu, dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita monef gitu kan, monef terus. Apakah bisa tercapai apa enggak? Tapi itu juga harus tetap ditambah dengan program besarnya apa. Rutinitas itu bagus. Rutinitas itu memang menjadi landasan atau fondasi. Kerjakan rutinitas terus-menerus, administrasi dengan baik, tetapi tetap harus ada hal-hal besarnya. Kalau istilah saya selalu berpikir besar. Thinking big, do big. Ya. Lakukan hal-hal besar. Berpikir besar, melakukan hal-hal besar. Jadi program besarnya suatu satker itu apa? Gitu. Nanti juga kita akan lihat bagaimana buat satker misalnya Bank Indonesia, inovasinya mungkin luar biasa, meningkatkan kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih begitu. Terkait dengan inovasi-inovasi atau pimpinan-pimpinan yang rekam jejaknya menunjukkan dia berhasil ya. Dan dalam tanda kutip tentu berhasil ini harus ada parameternya. Oke. Nah, alat ukur apa? Contoh begini, ada beberapa pimpinan yang mungkin di satkernya berhasil mencapai suatu prestasi, tapi mungkin di suatu saat ada suatu kekecewaan terkait penempatan dan sebagainya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana
Badilum ini membangun sistem atau apa yang sedang saat ini disusun oleh Badilum untuk mengidentifikasi tadi saya bilang tadi, identifikasi ini hakim ini berprestasi apa prestasinya, terus atau panitera ini di suatu pengadilan ternyata bagus atau seperti apa. Nah, bagaimana ya? Pertama saya biasanya melihat begini, orang yang berprestasi itu akan cenderung tambah berprestasi atau terus berprestasi ya, karena ini kan orang berprestasi juga ada polanya ya, ada polanya. Biasanya kemudian orang mungkin boleh performanya turun, performa boleh turun, tapi mestinya juga tidak turun jauh-jauh dari standar awalnya ya, sehingga kita sebenarnya mendorong utamanya adalah teman-teman yang menjadi pimpinan untuk pertama kali. Menjadi pimpinan pertama kali, pertama harus punya standar yang sangat tinggi kalau menurut saya ya. Bikinlah standar setinggi mungkin ya, sehingga kita akan berjuang untuk mewujudkan standar itu atau target itu. Dan kalau kita tidak berhasil mencapai target itu juga pasti karena kita sudah berusaha luar biasa maksimal, maka tidak jauh-jauh dari target itu. Satu. Kedua, mungkin suatu ketika dia menjadi pimpinan lagi dan barangkali mungkin performanya menurun, mungkin karena berbagai faktor ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Budi. Tapi karena kita di awal dulu itu pernah punya target yang sangat tinggi sekali atau standar yang sangat tinggi, pasti dia menurunnya juga tidak akan jauh-jauh dari situ. Ya. Jadi kalau ini menurunnya jauh ya memang awalnya standarnya memang tidak tinggi, gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan data pimpinan lah ya, kurang lebih mana yang mengidentifikasi. Sebenarnya selama ini karena di Badilum ini banyak data ya, banyak membangun data. Kita misalnya ada satu jari, dari satu jari ini kan sebenarnya kita bisa memantau semua data. Misalnya seorang rekan hakim mengadili perkara tindak pidana korupsi berapa banyak, diselesaikan tiap perkara berapa bulan, itu ada semua ya kan. Pimpinan pengadilan mengenai eksekusi ada semua, pimpinan ketika menjadi pimpinan di pengadilan sebelumnya juga ada datanya ya. Begitu terus semuanya ada data, dan itu menjadi mengkayakan kita untuk melakukan menjadi bahan untuk promosi mutasi juga, termasuk juga data dari badan pengawasan itu juga kita pakai. Dan kita di samping itu juga di samping data tadi misalnya ada AIS-nya, ada data penanganan perkaranya, ada eksekusi dan lain sebagainya. Untuk Ganis sendiri, Badilum, Sekyu Ganis dalam hal ini juga kami sedang membangun banyak data ya. Kemarin hari ini sudah, ketika rekaman ini ditandatangani hari ini baru ditandatangani surat untuk kepada satuan kerja. Nah, satuan kerja untuk mengisi semacam tabel yang isinya adalah data satuan kerja. Satuan kerja, misalnya satuan kerja A, pengadilan A, ini jaraknya dari ibu kota provinsi berapa lama, berapa jam perjalanan, kemudian juga sarana kesehatannya, sarana pendidikannya, mungkin juga di situ kalau tidak salah ada jumlah demonstrasi dalam setahun terakhir itu ada berapa dan lain sebagainya. Ini akan menjadi data satuan kerja ya. Menjadi data satuan kerja. Kemudian kami tadi adalah membangun juga data tenaga teknisnya, hakimnya. Nanti sudah ada data tadi mengenai eksekusi atau perkusi, mengenai AIS dan lain sebagainya. Nanti akan ditambah lagi datanya. Data yang nanti juga menjadi salah satu bahan untuk promosi mutasi, yaitu kami sedang mengembangkan misalnya bagaimana suatu putusan, sedang kami diskusikan ini ya, tapi semua hakim itu mestinya putusannya juga dieksaminasi. Kita akan lakukan itu, mudah-mudahan ya, kita tunggu apakah memungkinkan apa tidak. Kemudian juga kita juga mendiskusikan apakah memungkinkan juga setiap hakim atau tenaga teknis juga setidaknya misalnya setahun sekali aja semacam ujian kompetensi atau uji substansi tadi ya. Kita bikin ujian CAT tadi kan, soal-soal mengenai teknis hukum dan lain sebagainya, tentu saja sesuai dengan grade-nya lah ya. Mungkin tentu akan berbeda, seorang ujian untuk seorang panitera dengan panmut itu berbeda, mungkin hakim kelas 2 dengan 1B tentu saja berbeda. Soal-soal itu mungkin 100 atau 200 soal tiap tahun, nanti mengisi itu, nanti langsung juga keluar nilainya. Nilai itu juga bisa menjadi rankingnya yang bersangkutan. Jadi intinya kita juga berusaha membangun raport lah ya, rapotnya hakim atau tenaga teknis.
sehingga bisa menjadi banyak indikator untuk promosi mutasi. Ya. Sehingga tadi sudah ada data satkernya kan. Satkernya ini pengadilan ini jaraknya sekian kilo dari ibu kota provinsi misalnya kan, jumlah demonstrasinya begini, pengaduannya sekian banyak, perkaranya sekian banyak. Mungkin dengan karakter masyarakat begini maka dibutuhkan hakim yang begini. Ya, kita sudah punya data hakimnya atau data tenaga teknisnya, siapa yang kompeten untuk masuk ke tempat pengadilan seperti itu. Menarik ini Pak Dir. Iya. Terkait dengan merit system, berarti data terkait dengan satkernya Iya. nanti disandingkan dengan data raport hakimnya, Ya. rewardnya tempat-tempat yang mungkin cocok dalam artian terhadap karakter hakim itu, atau Ya. seperti itu, atau Iya. bagaimana? Ya, karakter hakimnya dan prestasi atau raportnya hakim ya. Indikatornya kan nanti ada banyak indikator tentu saja ya. Mengenai karakter hakimnya, tapi ini mungkin belum bisa semua, tapi mudah-mudahan bisa bertahap bagaimana ke depan mungkin dipikirkan adalah yang kita pikirkan adalah hakim atau tenaga teknis semuanya itu juga di profil assessment. Sehingga nanti dari data itu kan bisa kelihatan semacam kecenderungannya. Semacam apa, sehingga nanti juga untuk diposisikan atau ditempatkan di mana itu lebih tepat ya. Kalau selama ini profil assessment kan baru untuk calon pimpinan ya, barangkali ke depan ya, tapi ini adalah program besar yang butuh waktu lama ya, tapi mestinya bisa kita pikirkan mulai saat ini ya. Lebih tepat tempat itu untuk calon pimpinan di era digital saat ini. Tentunya di Satker ada ekspor tadi, Berpadu, SIPP, di Badilung ada Satu Jari dan sebagainya. Kemudian tadi dalam waktu dekat ini, kalau nggak salah ya saya dengar, ada Badilung lagi membangun suatu ekosistem terkait dengan talent pool itu, manajemen pool itu, untuk rumahnya, untuk inovasi-inovasi mencari pimpinan yang tepat, gitu. Termasuk eksaminasi putusan itu ya. Nah, ini grand design ini seperti apa sih sebenarnya? The best person buat pimpinan pengadilan mungkin menjadi suatu hal yang sedang dicari oleh badan peradilan saat ini untuk menggapai visi dan misi Mahkamah Agung. Coba bisa nggak di-spill Pak Dir? Ini proyek besar yang mungkin sedang lagi. Ya, sebenarnya kan kita kalau yang harus kita lakukan adalah pertama, kalau dari segi fungsi kita kan melakukan pembinaan ya, bagaimana melakukan pembinaan supaya kualitas tenaga teknis itu selalu meningkat ya. Pengembangan tenaga teknis ya, kalau misalnya di Ganis ya, di Ganis kan ada subdit pengembangan ya. Jadi mestinya kita banyak melakukan pelatihan, mendorong untuk orang untuk mengikuti pelatihan, berprestasi dalam pelatihan. Kita juga mendorong teman-teman misalnya untuk menulis buku, kita mendorong teman-teman untuk menulis artikel, kita mendorong orang ya untuk banyak hal yang positif lah untuk berprestasi. Ini menjadi ya tugas kita untuk mendorong itu semua juga. Setelah kita melakukan itu, tentu saja nanti kaitannya adalah berkaitan dengan promosi mutasi, dan promosi mutasi itu kan harus lebih kita tingkatkan datanya, indikator-indikatornya harus jelas ya. Makanya tadi kita akan membangun data satuan kerja, kemudian ada data tenaga teknisnya ya, mau ditempatkan di mana. Sekiranya begini, ketika membuat misalnya draft promosi mutasi, kita klik si A, klik hakim A, maka di situ akan langsung muncul dengan raport begini, nilainya segini-segini kurang lebih, maka dia akan dapat satkernya, pilihannya adalah A, B, C, misalnya kan begitu. Jadi nanti kita bisa anggap taruhlah membuat draft TPM itu by artificial aplikasi lah ya, atau artificial intelligence, atau mungkin smart draft TPM ya, kurang lebih begitu. Ini kan kedepannya ya. Kedepannya seperti itu. Ya, makanya kita sedang sibuk membuat big data ibaratnya kan. Ya, big data ini kan harus kita bangun datanya itu kan. Kita membuat indikator-indikator untuk keberhasilan hakim tadi. Nah, setelah nanti promosi mutasi, ya tadi nanti misalnya seseorang setelah kemudian dipromosikan misalnya menjadi ketua, kan harus ada target-target, ada program yang harus dilakukan. Dan itu di Monef mestinya kan.
Bukan kemudian misalnya menjadi ketua selama kemudian 2 tahun kemudian dipanggil lagi Fit 1B. Barangkali ke depan mungkin tidak begitu. Monef dulu, berhasil nggak 6 bulan pertama di Monef, apakah target-target minimal sudah terpenuhi dan apakah program besar dari yang bersangkutan bisa dijalankan. Nanti 6 bulan kedua ternyata tidak berhasil, barangkali kalau tidak berhasil mungkin ada jabatan lain yang lebih cocok untuk yang bersangkutan, misalnya kan begitu. Ya kurang lebih begitu. Ini saya mendengar adanya sistem pembinaan tenis dan keadilan atau siganis istilahnya gitu. Apa itu? Ya ini karena sebenarnya masih dalam taraf penyusunan, pengembangan, sehingga masih banyak diskusi dan lain sebagainya. Tapi itulah yang kurang lebih sedang kita lakukan. Ya ada inilah yang mungkin disebut sebagai semacam ekosistem inovasi gitu kan. Ada banyak program, barangkali ada 2, kalau dikecil-kecilin ya, di split kecil-kecil, mungkin ada 20-an lebih program kecil-kecil yang akan dilakukan, yang sehingga semuanya terintegrasi, taruhlah dalam sebuah ekosistem namanya Siganis, sistem pembinaan tenaga teknis. Ya, misalnya hal kecil yang kita lakukan, atau mungkin juga hal besar termasuknya ya. Ini ketika rekaman ini kita lakukan ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ini sudah diunggah, karena ini kan nggak live ya. Ketika ini diunggah, barangkali nanti sudah ada program diskusi rutin bagi hakim dan tenaga teknis se-Indonesia yang diinisiasi oleh Badilum. Ya. Program itu kami sebut namanya Perisai. Ya, Perisai itu pertemuan rutin dan sarasehan interaktif. Intinya adalah diskusi. Bagaimana, mungkin Mas Budi ketika di Satkar kan saya kira sebagai seorang ketua pengadilan ya, itu juga mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali mengadakan diskusi rutin kan, membina hakim-hakim. Nah, kenapa kami juga Badilum tidak melakukan itu? Kami sudah melakukan itu, tapi mesti kita tambah dengan cara yang lebih kita tingkatkan, kita program, gitu, terprogram dengan baik, terjadwal dengan baik, sehingga akan bermanfaat bagi semuanya tentu saja. Kemudian dari diskusi tadi, nanti kita akan bikin artikelnya, artikel-artikel yang berkaitan dengan tema itu. Jadi kepenginnya ke depan juga ada semacam wadah bagi teman-teman hakim untuk membuat artikel. Sebenarnya kepenginnya membuat semacam wadah untuk jurnal, tapi karena membuat wadah jurnal ini prosesnya kelihatannya agak lebih rumit ya. Jadi nanti kita akan sebut artikel saja. Mungkin kita bisa membuat sebuah website, teman-teman hakim dari tema diskusi tadi membuat artikel dimuat di situ. Nah, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan pada diskusi itu, dan kita juga akan meminta permasalahan-permasalahan dari satuan kerja yang dibahas di diskusi. Nanti kan akan banyak sekali nih, misalnya kita minta saja pakai Google Form kan, nanti diisi permasalahannya. Tidak semua bisa dijawab ketika diskusi, tapi permasalahan-permasalahan itu nanti kemudian akan kita kompilasi ya, tim akan menelitinya, menjawabnya tentu saja dengan meminta para ahlinya untuk ikut menjawab. Jadi nanti hal itu bisa kita susun dalam sebuah, misalnya setidaknya buku PDF lah. Buku PDF kemudian bisa menjadi patokan untuk kita bekerja, menjadi petunjuk kita bekerja di daerah. Nanti kalau tidak salah, akronimnya nggak? glosarium ya. Glosarium ya. Saya yang kumpulan apa seperti kamus itu ya. Iya, kurang lebih begitu. Artikel itu kemarin kita ide teman-teman kita adalah untuk membuat namanya Arunika, artikel Hakim Nusantara ya kalau nggak salah. Nah, kurang lebih begitu. Arunika itu selain akronim apa ada artinya tersendiri? Ya artinya ini kurang lebih kan ya dia karena ini bahasa asing sebenarnya ya, ini ya barangkali bersinar atau bercahaya, memberikan pencerahan. Ya. Kurang lebih begitu ya, nanti dilihat karena saya tidak ahlinya ya. Ini karena semuanya mendadak semua, ya, kita tidak siap sebenarnya ini untuk menjawab hal demikian. Satu, kedua, ini kan baru masih sedang kami bangun sebenarnya ya, belum sampai tahap final, belum finalisasi ya. Barangkali mungkin teman-teman yang sudah bisa dirasakan sekarang ya, walaupun ini juga belum sepenuhnya mengetahui dan memang belum di launching ya, kita juga sedang mengembangkan di samping ada Lentera, dan ini juga menjadi bagian Lentera. Selama ini kan kita tahu ketika akan melakukan usulan-usulan dan lain sebagainya via Lentera Plus ya. Kita juga menambah dengan adanya ruang tamu virtual. Ya, ruang tamu virtual ini
Sehingga teman-teman yang dari jauh, misalnya dari ya tempat-tempat yang jauh lah ya, ketika datang tidak perlu datang ke Badilum, tapi dia bisa bertamu atau berkonsultasi saja Ini baru via ya, ruang virtual. tamu Ini virtual. baru, Baru ya, saya baru baru. dengar ini. Ini baru dan sudah ya, karena kita masih uji coba, tapi dari uji coba tadi laporan dari teman-teman misalnya di subdit kepanitraan, kebetulan tadi saya bincang di subdit kepanitraan, dia sudah melayani tamu virtual itu lebih dari 50. Hari ini atau Enggak, dengan beberapa hari sebelumnya. Ini baru subdit kepanitraan. Artinya kan padahal ada subdit hakim, ada subdit pengembangan, ada subdit data evaluasi yang juga mereka menerima tamu secara virtual. Ya. Caranya bagaimana menerima apa namanya mendaftar untuk menjadi tamu virtual untuk berkonsultasi, misalnya berkaitan dengan mutasi dan lain sebagainya. Ya kita ada portal untuk sementara ini ya. Ini ada portalnya namanya siganis.badilum.mahkamahAgung.go.id. Ya nanti tinggal klik di layanan non kepegawaian, kemudian di situ ada Siganis, sebentar sobat penduduk kita dengarkan baik-baik. Siganis dot dot badilum badilum dot mahkamahAgung mahkamahAgung dot go.id. .go.id. Catat ya sobat Badilum. Ya ini baru sementara tapi ya karena ini juga nanti ke depan kan tinggal kita tempelin saja di Lentera, karena sebenarnya ini juga menjadi bagian dari Lentera kan. Tinggal klik tadi layanan non kepegawaian, ruang tamu virtual pilihannya, nanti klik masuk ke situ dengan nick dan nomor NIP. Nanti tinggal pilih subdit mana, misalnya seorang hakim barangkali akan memilih subdit hakim. Nanti ada pilihan mau konsultasi atau mau diskusi mengenai apa. Tapi tentu saja diskusi atau konsultasinya adalah berkaitan dengan layanannya subdit tersebut ya. Misalnya berkaitan usulan mutasi misalnya kan. Nanti klik di situ, nanti kemudian ada jadwal janji temu. Untuk saat ini disediakan tiap subdit itu 10 slot. Tiap hari Senin sampai Kamis. 10 slot, satu slot itu 15 menit. Untuk pendaftarannya adalah jam 8 hari kerja sampai jam 2 siang. Bisa didaftar sehingga bisa kami segera respon. Kemudian pilih harinya apa. Misalnya hari Senin ada 10 slot. Kalau slotnya semuanya sudah terpenuhi, maksudnya sudah dipakai oleh pengunjung yang lain, ya cari besoknya, mungkin ada slot yang kosong. Selasa 10 slot. Oh ternyata Selasa juga sudah penuh, cari hari Rabu. Rabu ini dari 10 slot ternyata tinggal sisa 2 ya, pilih salah satu misalnya kan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi dengan begitu tentu teman-teman dari daerah itu tidak perlu datang langsung ke Badilum satu. Kemudian di Badilum sendiri tentu saja karena kita tidak menerima tamu secara langsung, tentu saja menghindarkan prasangka yang tidak positif. Kurang lebih begitu. Satu poin yang buat saya sendiri ya dari daerah ini sangat apresiatif ya, yang ada di ruang tamu virtual ini. Dari segi biaya tentunya. Kalau dari daerah jauh-jauh, rekan-rekan hakim atau tenaga teknis lain hendak berkonsultasi dengan ruang tamu virtual, lebih gampang berarti sekarang ini. Nah, sekarang gampang. Kemarin misalnya ada rekan dari daerah Indonesia Timur sana, ya, tentu saja jauh ya. Naik pesawat untuk ke Jakarta itu, ini salah satu latar belakangnya ya. Naik pesawat ke Jakarta sekali jalan 7 juta misalnya kan. PP artinya 14, belum biaya nginap dan lain sebagainya. Padahal ternyata hanya kepengen berkonsultasi mengenai bisa kira-kira sudah waktunya mutasi atau belum. Nah, kenapa tidak misalnya cukup kirim usulannya saja via Lentera. Atau ketika via Lentera pun tidak merasa puas gitu kan, bisa bertamu secara virtual untuk mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berkaitan. Ini tentunya terkait dengan semua inovasi ini. Makanya pimpinan daerah saat ini kan harus tahu tuh semua itu. Adanya aplikasi-aplikasi di Badilum ya, maupun di Mahkamah Agung. Itu mengenai teknologi informasi saat ini yang sangat memudahkan. Jangan sampai ada mungkin pimpinan-pimpinan yang tidak ikut dalam era transparansi secara digital ini, di satkernya kan tidak ikut mendukung ya. Gitu. Jadi terhadap hal tersebut, bagaimana pandangan Pak Dirganis di sini? Apakah itu menjadi juga salah satu penilaian dalam fit and proper test atau mungkin ya kalau saya pimpinan saat ini tentu saja kan harus ya mengetahui lah tentang digital, apalagi sekarang banyak juga rekan-rekan kita juga hakim-hakim genset ya yang tumbuh di era digital. Tentu saja tadi kembali kepada tadi ketika kita menjadi seorang pemimpin supaya orang ini mau mengikuti kita juga setidaknya tahu kan
supaya orang respect sama kita sehingga mereka mengikuti kita juga secara sukarela. Gampangannya begitu. Makanya kita juga harus tahu mengenai IT, ya. Jadi kalau saya suka mengatakan begini, seorang pimpinan itu dia harus punya sense of administrasi, sense of management, atau sense of leadership. Dalam era pembangunan zona integritas ini juga karena ketika kita melakukan membangun institusi kita, keberhasilannya kita harus ngomong kan. Kita berhasil membangun satuan kerja kita berprestasi, kita punya inovasi, kita kan harus ngomong, ya, harus bisa menjual dalam tanda petik gitu kan. Makanya ternyata pimpinan pengadilan juga harus punya sense of marketing, ya. Nah, sense of marketing. Ya kalau dalam pembangunan CIT, kalau saya suka mengatakan kita kita harus melakukan apa yang kita katakan, artinya kita konsisten. Setelah itu ya kita harus mengatakan apa yang kita lakukan. Nah ini kan pola pikir ZI, ya, karena disitulah ada manajemen media, makanya kan. Branding. Iya, kita harus membranding, ya. Membangun ZI ini kan kalau saya suka mengatakan juga kita harus pahami 7 hal. Kita harus melakukan 7 hal ketika kita akan melakukan pembangunan zona integritas, dan ini harus dilakukan semuanya, tidak boleh hanya salah satu. Selama ini ketika kita membangun zona integritas ini sebenarnya standar tata kelola menurut saya. Kita itu harus melakukan 7 hal sekaligus, yaitu satu adalah kita harus mentransformasikan komitmen pimpinan kepada jajarannya. Yang kedua, kita harus memenuhi 6 area pengungkit. Ya, 6 area pengungkit ya tadi, biasanya selama ini kan kita hanya ngomongin LKE, ya, itu kan 6 area pengungkit, ya, dari manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan. Ini hanya poin kedua. Poin ketiganya adalah kita melakukan survei mandiri IKM dan IPK. Poin keempatnya, kita harus melakukan inovasi-inovasi berkaitan dengan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Poin kelima, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan stakeholder atau masyarakat. Poin keenam, kita harus melakukan MONEF secara berkala. Poin ketujuh, kita harus melakukan manajemen media. Artinya, manajemen media tadi menginformasikan mengenai keberhasilan kita, inovasi kita kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu. Inilah membangun ZI. Ya, berikutnya lagi, karena ini era digital, pimpinan-pimpinan juga mesti tahu mengenai ya teknologi informasi, ya. Jadi mungkin kita juga harus punya sense IT lah, ya, pimpinan sense IT atau sense of digital, ya. Ya kurang lebih begitu. Bagaimana menjadi pimpinan yang bisa menjadi role model kalau SI, yang sederhana SIPP pun dia tidak tahu. Ya. Nyuruh orang untuk mengerjakan, ya. Seperti itu. Ya idealnya menurut saya kita juga tahu, ya. Walaupun sebenarnya juga ya ini skill kepemimpinan, ya. Ada hal-hal yang bisa kita tidak tahu, tapi kita bisa mendorong orang untuk melakukan itu kan dalam kepemimpinan. Tidak mesti pemimpin itu paling pintar, tapi setidaknya kita juga bisa orang-orang teman-teman kita di jajaran kita adalah orang-orang pintar semua, ya, sehingga organisasi akan maju. Tapi orang-orang yang pintar ini juga tetap harus bisa kreatif, tetap harus bisa maju, tetap inovatif, dan itu ada fungsi kepemimpinan di situ, ya. Seorang pemimpin, seorang leader itu pasti bisa membawa teman-teman di bawahnya tetap kreatif. Orang-orang yang cerdas, pintar di bawahnya tetap inovatif. Tapi justru ketika ada orang pintar-pintar di bawahnya ini kemudian muncul pimpinan, kok kemudian mereka jadi apatis, ini justru dipertanyakan. Berarti mungkin kepemimpinannya kurang kuat, ya. Mungkin lebih yaitu kita harus ada pelatihan-pelatihan khusus barangkali, ya. Pelatihan penting itu. Kalau yang tadi dibicarakan oleh Pak Dirganis, itu termasuk gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan yang bisa menimbulkan anak buahnya maju atau ada punya yang pasif tadi itu? Ya ini silahkan disimpulkan mau gaya atau tipe gitu, ya. Tapi dalam tataran praktis ini kan saya kira tidak bisa kita peta-petakan ini tipe apa atau gaya apa dan lain sebagainya. Bagi saya sendiri apapun cara memimpinnya, kalau dia bisa bisa efektif, efisien, ya saya kira sudah bagus. Silahkan caranya mau kayak apa, gitu kan. Tapi prinsip-prinsip kepemimpinan, memimpin itu juga adalah menumbuhkan inisiatif menurut saya. Bagaimana inisiatif itu selalu dapat berkembang. Orang-orang di bawah kita juga selalu dapat berkembang dan maju, karena kita juga mendorong mereka untuk suatu ketika menjadi pimpinan-pimpinan. Dan itu ya kita harus punya cara, ya, punya trik untuk melakukan itu, ya. Terakhir nih, trik, tip, cara
mungkin pengalaman Pak Dir sendiri, Pak Direktur sendiri selama ini, bagaimana supaya bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan delegasi di setiap sektornya dan diikuti oleh bawahannya. Ya ini pertama kalau kepemimpinan barangkali kita tidak Di era digital ya Pak? kita tidak bisa apa namanya dengan satu cara atau satu gaya kepemimpinan atau satu style atau apa gitu kan kita terapkan di setiap tempat. Itu beda-beda. Kita harus melihat karakter budaya masing-masing menurut saya. Misalnya kita dengan gaya mungkin agak keras misalnya kan di satu tempat mungkin bisa berhasil, tapi belum tentu berhasil di tempat lain. Dan ini tentu soft skill ya. Ini adalah soft skill. Ya ini tiap tempat berbeda lah ya. Tiap tempat itu berbeda, ada caranya ya. Tapi satu hal kalau kita mulai adalah memimpin itu adalah ya how to influence ya. Barangkali kalau kita jadi pemimpin, mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar di organisasi kampus atau ketika di kampus aktif di LSM dan lain sebagainya, barangkali akan sulit sekali memimpin organisasi yang ketika di organisasi itu kita tidak punya tools untuk memaksa mereka mengikuti kita. Makanya memimpin di suatu organisasi resmi barangkali mungkin agak sedikit lebih mudah ya karena kita punya banyak tools. Misalnya kalau di Mahkamah Agung kita punya Perma 7 mengenai disiplin gitu kan, Perma 8 mengenai pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memimpin di organisasi kampus misalnya kan tidak ada itu. Ya, dan saya pernah merasakannya juga bagaimana sulitnya gitu kan. Tapi itu juga menjadi bekal. Nah, kemudian tadi karena memimpin itu adalah how to influence, ya itu tadi bagaimana kita orang itu sukarela mengikuti kita kalau bisa. Ya silahkan caranya bagaimana, tentu saja tadi selalu menjadi teladan dalam segala hal. Ya, kemudian namanya kepemimpinan karena kita tidak bisa satu style atau satu gaya itu kita terapkan di setiap tempat atau setiap masa. Sekarang ini adalah masa era teknologi informasi ya kita tadi sense of IT, sense of digital juga kita harus punya. Kita harus tahu juga sedikit-sedikit ya. Tadi kembali ke devil is in detail ya. Artinya kan ya kita harus tahu sedikit-sedikit mengenai hal-hal detail ya. Jangan melepas begitu saja. Ya saya kira itu closing statement atau quote terhadap pemimpin yang ideal untuk pengadilan di era digital saat ini. Pemimpin yang ideal ya, pemimpin ideal itu saya kira kalau di Badilum ini kita selalu mendorong untuk orang-orang bisa teman-teman hakim bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang ideal ya, pemimpin ideal di Mahkamah Agung ya kita bisa berkaca dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang sudah sukses, prinsip-prinsipnya itu sama, tapi ya pada kuncinya adalah seorang pemimpin ini harus selalu menjadi teladan dalam segala hal. Pemimpin ini sudah selesai dengan dengan dirinya katanya kan, kalau bisa begitu. Ya. Teladan dalam segala hal sudah selesai dengan dirinya. Itu yang boleh saya garis bawahi. Ya silahkan, kalau memang garis bawahnya begitu. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Dir. Bincang-bincang kali ini kita tutup dengan pantun. Ya. Pergi ke Tapin membawa gandum, ikan gabus jangkut pakai kapal. Jadi pemimpin di Badilum harus bisa menghadapi era digital. Oke. Terima kasih Sobat Badilum. Selesai bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu di tema lainnya dalam podium yang membahas mengenai kebijakan Mahkamah Agung maupun Badilum. Salam integritas.